彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。Yao Lao di dalam kelompok cahaya itu melihat pria tua berpakaian ungu kekuningan di aula yang besar dan gelap hitam itu. Ekspresi pria tua berpakaian ungu itu menjadi sedikit dingin ketika dia mendengar kata-kata Yao Lao. Dia samar-samar berkata, "Yao Chen, kamu hanya harus menjaga diri sendiri. Jika kepala balai tidak menyukai keterampilan alkemis kamu, apakah kamu berpikir bahwa kamu akan hidup sampai sekarang?" Kepala Yao Lao bergerak sedikit. Itu menyebabkan rantai itu mengeluarkan suara, berdentang. Kelopak matanya perlahan-lahan tertutup saat dia dengan dingin tertawa, "Aku yang dulu bukan sepertimu." Setelah akhir percakapan antara keduanya, aula yang jauh besar sekali lagi menjadi mati hening. Di puncak gunung mata surga, semburan kuat perlahan mulai berhenti. Sinar matahari yang hangat jatuh dari ground dan menerangi seluruh gunung. Lingkungan setelah hujan sangat segar. Sosok manusia di langit mempertahankan sikap diam untuk waktu yang lama sebelum tiba-tiba bergetar. Mata yang tertutup rapat itu juga perlahan dibuka. Niat membunuh melonjak di dalam mata hitam gelap itu. "Guru, tunggu aku." Xiao Yan menghisap nafas dalam-dalam dan menekan niat membunuh yang berputar-putar di dalam hatinya. Tangannya yang terkepal perlahan dibuka. Pria tua berbaju ungu yang dilihatnya kali ini harus menjadi elit asli pertama Do Uzun yang pernah ditemui Xiao Yan. Tekanan besar itu memang sangat menakutkan. Do Uzong dan Do Huang memang dua tingkat yang benar-benar berbeda. Kekuatan aku saat ini seharusnya sudah stabil pada level 1 bintang Do Uzong, menghemat waktu yang cukup banyak untuk menggunakannya. Ini mungkin adalah efek dari kolam darah surga gunung. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Sebagian besar orang harus menjalani periode pengenalan yang cukup lama untuk benar-benar mencapai bintang 1 Do Uzong, namun Xiao Yan saat ini telah melewati langkah ini dan berhasil mencapai tingkat 1 bintang Do Uzong. Meskipun bintang 1 ini Do Uzong mungkin tampak tidak layak disebutkan, jarak antara setiap bintang dalam kelas Do Uzong sangat besar. Jika seseorang mengandalkan pelatihan normal, membutuhkan waktu bertahun-tahun atau bahkan lebih dari 1 dekade untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan 1 bintang tidak jarang. Xiao Yan berseru keberuntungannya dalam hatinya ketika tatapannya beralih ke paviliun batu di dekat mulut gunung berapi. Dia melihat Jin Si dan Jin Gu dengan sekilas. Segera, kakinya bergerak. Dia perlahan melangkah melalui udara kosong dan turun dari langit. Akhirnya, dia mendarat di paviliun rock. "Haha, sahabat kecil Xiao Yan, selamat telah melaju ke kelas Do Uzong." Jin Gu tersenyum ketika melihat Xiao Yan mendarat di paviliun rock. Sikapnya menangani Xiao Yan telah berubah tanpa dia menyadarinya. Saat ini Xiao Yan dianggap seseorang di kelas yang sama dengan mereka. Selain itu, ia menyadari bahwa itu Xiao Yan memiliki cukup banyak kartu truf tersembunyi. Itu mungkin bahkan dia tidak akan cocok untuk Xiao Yan jika mereka benar-benar bertarung. Terlepas dari di mana seseorang berada, kekuatan seseorang pada akhirnya akan menentukan perawatan seseorang. Meskipun Xiao Yan memang memiliki kekuatan untuk bertarung dengan seorang ahli Do Uzong di masa lalu, ia pada akhirnya hanya seorang Do Huang. Di mata banyak Do Uzongs, pada akhirnya sulit untuk melihatnya sebagai seseorang dengan level yang sama dengan mereka. Hati Xiao Yan menegang ketika dia melihat perubahan ekspresi Jin Si. Tampaknya dia menyadari beberapa informasi yang terkait dengan klan Gu.
Teman kecil Xiao Yan, mengapa kamu tiba-tiba menyebutkan klan Gu? Jangan bilang kamu ada konflik dengan mereka? Jinxi juga berangsur-angsur pulih sesaat kemudian dan berbicara dengan khawatir. Klan Gu ini bukanlah Wind Lightning Pavilion. Xiao Yan mungkin masih bisa hidup bahagia bahkan setelah menyinggung Wind Lightning Pavilion. Namun, jika dia membentuk permusuhan dengan klan Gu yang misterius ini, hasilnya. Xiao Yan menggelengkan kepala dan tersenyum sambil berkata, aku belum pernah bertemu klan Gu ini. Bagaimana bisa ada konflik? Hanya saja aku ingin mengetahui beberapa informasi yang terkait dengan klan Gu ini. Apakah mungkin bagi Jinxi untuk menceritakan tentang mereka? Jinxi menarik nafas lega. Dia menyeka keringat dingin di dahinya sambil berkata, sebaiknya ini kasusnya. Di seluruh wilayah Central Plains, Hall of Souls, manusia, dan Pil Hall atau 3 keluarga kuno besar di dunia binatang ajaib takut pada klan Gu ini. Xiao Yan juga merasa sedikit terkejut ketika mendengar ini. Meskipun dia bisa menebak bahwa itu latar belakang Sun Er tidak lemah, dia tidak berharap bahwa itu apa yang disebut Gu Clan sebenarnya ini kuat. Mengapa aku tidak pernah mendengar tentang klan Gu ini? Selain itu, klan ini tidak pernah muncul di antara manusia atau faksi binatang ajaib. Mungkinkah mereka bukan milik salah satu? Xiao Yan bertanya dengan tidak yakin. Sebenarnya, klan Gu ini bisa dianggap manusia. Namun, mereka adalah keturunan dari zaman kuno. Dikabarkan bahwa itu mereka memiliki garis darah Doudi. Jinxi perlahan menjelaskan. Garis darah dari Doudi? Xiao Yan tercengang. Dikabarkan bahwa itu jika seseorang dapat mencapai kelas Doudi, garis darah mereka akan mengalami perubahan. Keturunannya akan mendapat manfaat sebagai hasilnya. Ada sejumlah klan Doudi pada zaman kuno. Meskipun mereka bisa dianggap manusia, mereka memiliki bakat yang kaya ketika datang ke pelatihan. Efisiensi Jin Gu agak melebihi harapan Xiao Yan. Sebelum waktu siang, semua hal yang dibutuhkan Xiao Yan dikirimkan ke tangannya. Kabut melayang di dalam rumah batu di lereng gunung. Kabut itu berisi gelombang aroma obat yang padat dan panas yang berenergi. Ada cekungan kayu besar di dalam rumah batu itu. Jinxi duduk di dalam baskom kayu, dan air mendidih menutupi tubuhnya sampai ke lehernya. Tubuh Jinxi sangat gemetar ketika cairan abu-abu yang berair itu keluar. Giginya dirapatkan dengan erat saat mulutnya mengeluarkan suara mendesis. Jelas, dia menderita rasa sakit yang luar biasa selama proses memaksa racun itu keluar. Jin Gu di samping juga menjadi cemas ketika dia melihat ekspresi menyakitkan Jinxi. Tidak perlu khawatir. Hanya rasa sakit yang normal. Semuanya akan baik-baik saja jika dia bisa bertahan untuk sementara waktu. Wajah Xiao Yan tenang. Dia melambaikan tangannya dan sekelompok api hijau jatuh darinya. Setelah itu, mendarat di cekungan kayu, dan suhu cairan api merah dengan cepat naik. Wajah Jinxi seperti membakar arang mengikuti peningkatan cepat suhu air. Udara yang dihembuskannya terasa panas. Munculnya di Aceh menyebabkan Jin Gu, yang sedang menonton di samping, merasa mati rasa. Jika racun api tidak dipaksa keluar, dia akan bertanya-tanya apakah Xiao Yan berencana untuk membunuh Jinxi. Dengan munculnya nyala api, semakin banyak cairan berwarna abu-abu yang merembes keluar dari tubuh Jinxi. Selama beberapa hari ke depan, Xiao Yan akan menghabiskan hampir 10 jam untuk membantu Jinxi mengusir racun api gunung surga dalam tubuh Jinxi setiap hari. Di bawah usahanya untuk mengusir racun, roh Jinxi menjadi semakin baik setiap hari. Oleh karena itu, sikapnya untuk Xiao Yan secara bertahap berubah dari perlakuan seseorang yang sama dengan yang sopan dan hormat saat ini. Meskipun Xiao Yan baru saja menembus kelas Douzong belum lama ini, statusnya yang lain sebagai seorang alkemis cukup untuk membuat seseorang di tingkat Jinxi memperlakukannya dengan sopan. Lagi pula, semua orang tahu betapa beruntungnya bisa berteman dengan alkemis tingkat tinggi. Upaya tersisa Xiao Yan selama beberapa hari ini dihabiskan di Demon Poison Spot di dalam tubuhnya. Setiap hari bahwa itu benda seperti bom waktu ini, yang telah merecoki dirinya selama beberapa tahun, tidak dilepas, itu akan tetap menjadi duri dalam hatinya yang akan membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Melalui studinya selama periode waktu ini, Xiao Yan juga mendapatkan pemahaman yang jauh lebih dalam dari Demon Poison Spot. Namun, dia tidak sembarangan melakukan apapun. Poison Spot iblis ini sangat menakutkan.
Jika dokter peri kecil belum memasang segel di belakangnya, kemungkinan itu sudah lama meletus. Xiao Yan mungkin sudah menembus kelas Do Uzong, tapi sebaiknya dia tidak mengambil inisiatif untuk melepas segelnya. Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur di dalam ruangan yang dipenuhi dengan cahaya lembut. Bagian atas tubuhnya telanjang. Ada bekas tinta hitam di dadanya, yang samar-samar memancarkan bau. Mengelilingi titik hitam adalah beberapa simbol yang tidak biasa. Mereka melilitkan banyak garis hitam yang menyebar dari titik hitam. Simbol-simbol ini adalah segel yang dipasang oleh dokter peri kecil kepadanya. Namun, simbol-simbol itu menjadi jauh lebih pucat setelah erosi dari Demon Poison Spot selama beberapa tahun ini. Tampaknya itu tidak akan bisa bertahan lama. Mata Xiao Yan berhenti di titik hitam. Ada dua metode jika seseorang ingin menghapus Poison Spot iblis ini. Salah satunya adalah untuk menemukan ahli kelas Do Uzun untuk membantunya, sementara yang lain adalah untuk menemukan yang lain, api surgawi. Setelah tiga jenis api surgawi bergabung, itu akan menjadi masalah mudah untuk memperbaiki tempat racun iblis ini. Sayangnya, Xiao Yan saat ini tidak memenuhi salah satu persyaratan. Meskipun ia belum memenuhi kedua kondisi, Xiao Yan samar-samar merasakan bahwa itu dirinya saat ini tidak lagi tak berdaya melawan Poison Spot iblis ini saat dia kembali saat itu. Terobosannya kali ini adalah manfaat besar baginya. Xiao Yan mengerutkan kening dan berpikir dalam-dalam untuk sementara. Setelah itu, dia tiba-tiba mengertakkan giginya. Sebuah pikiran melewati pikirannya dan api batu giok hijau dengan cepat bergerak di dalam tubuhnya. Kabut hitam bertabrakan dengan nyala api dan suara, "Cici," segera meletus. Teflazet Lotus Heart Flame saat ini mungkin mengalami kesulitan untuk sepenuhnya menghaluskan Poison Spot iblis, tetapi itu tidak memiliki masalah memperbaiki bagian kecil ini. Di bawah kendali pikiran Xiao Yan, Heavenly Flame dengan cepat menyusut. Suara "Cici" sekali lagi muncul. Segera, orang bisa melihat garis hitam Demon Poison Spot dengan cepat. Dalam waktu 1 jam atau lebih, racun berwarna hitam di dalamnya benar-benar disempurnakan oleh Flazet Lotus Heart Flame. Xiao Yan terus menyeret racun keluar dari Demon Poison Spot dan menggunakan Glazed Lotus Heart Flame untuk menyempurnakannya sepanjang malam. Baru ketika langit berangsur-angsur menjadi terang, dia, yang masih di rumah batu, perlahan membuka matanya. Penyempurnaan seluruh malam tidak menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit lelah. Sebaliknya, karena penambahan jumlah besar douki, kondisinya sempurna di puncaknya. Cahaya redup berkedip saat dia berkedip. Ini karena gelombang besar douki di tubuhnya yang sulit disembunyikan. Xiao Yan menunduk dan melihat Demon Poison Spot di dadanya. Saat ini, ukurannya sudah jelas menyusut sedikit. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan ketidakpuasan ketika dia melihat ini. Dia setidaknya telah membuang 10 kumpulan racun di malam hari. Itu tidak terduga bahwa itu jumlah ini adalah bagian yang kecil jika dibandingkan dengan Demon Poison Spot secara keseluruhan. Setelah menyerap semua douki dalam 10 kelompok racun, Xiao Yan samar-samar merasa bahwa itu kekuatannya telah membaik. Meskipun perasaan ini tidak terlalu jelas, itu dianggap sangat luar biasa. Lagi pula, setiap bintang dalam kelas Do Uzong membutuhkan energi yang sangat besar. Jika Xiao Yan dilatih dengan cara ortodoks, kemungkinan dia akan membutuhkan hampir 3-4 bulan untuk mencapai tahap ini bahkan dengan kecepatannya, namun dia mampu mencapainya dalam 1 malam. Efektivitas ini sudah cukup hebat. Ada kesenjangan besar antara setiap bintang dalam kelas Do Uzong. Oleh karena itu, klasifikasi dalam ahli Do Uzong sedikit lebih rinci di dataran tengah. Setiap bintang dibagi menjadi 4 tingkatan. Mereka masuk, menengah, muka, dan puncak. Namun, diferensiasi tersebut terlalu halus. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang akan mengukur orang lain dengan cara seperti itu. Namun, itu sangat berguna ketika menggunakannya untuk mengukur kekuatannya sendiri. Menurut tebakan Xiao Yan, dia seharusnya berada di level menengah setelah menyerap douki di dalam Demon Poison Spot. Memang sangat sulit untuk menaikkan level seseorang di kelas Do Uzong. Tidak heran tingkat Elder pertama tidak mengalami peningkatan yang besar meskipun telah berlatih selama bertahun-tahun. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya. Dia mengambil pakaiannya dan mengembalikannya.
Saat ini, Douki di tubuhnya telah mencapai kejenuhan dan membutuhkan periode waktu adaptasi sebelum dia bisa sekali lagi menyerap Douki dari Demon Poison Spot. Untungnya, dengan kekuatannya saat ini, Demon Poison Spot tidak lagi menjadi ancaman fatal baginya. Sebaliknya, benda ini diperlakukan sebagai gudang Douki bergerak oleh Xiao Yan. Sepertinya sudah waktunya untuk pergi. Pertemuan Grand Pavilion akan diadakan dalam beberapa hari. Xiao Yan melompat turun dari tempat tidur. Dia merenung sejenak sebelum mengemasi barang-barangnya dengan benar. Setelah itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia mendorong membuka pintu dan hanya berjalan keluar. Ketika Xiao Yan berjalan keluar dari ruangan, penjaga menelan emas tikus berdiri di samping buru-buru membungkuk ke Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan tanpa mengatakan apa-apa, melangkah ke udara kosong, dan tampak berjalan di tangga menuju ke surga ketika naik ke langit di depan mata iri dari beberapa penjaga itu. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas. Dia melihat ke kejauhan dan melihat pegunungan, yang berkali-kali lebih besar dari pegunungan mata surga.